yogurt itu selain sehat gitu ya, salah satu minuman yang memang dianjurkan di Islam tuh. Salah satu minuman susu itu dianjurkan oleh Nabi gitu, dan banyak manfaatnya. Karena memang kita tidak Iya. nggak main lah gitu ya. Kalau susu kapasitasnya susu segitu, udah segitu, tidak ditambah campur dengan air. Misalnya 10 liter susu kita tambahin ini enggak. Jadi di pertambahan dari airnya itu dari gula. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan jika bisa pace. Saya sendiri pas kuliah udah terjun di bisnis gitu, di banyak usaha, dan akhirnya gak lama saya habis kerja di Jakarta kurang lebih untuk sampai 8 tahun. Akhirnya saya terjun ke bisnis yogurt gitu. Sebelumnya juga pas awal-awal nikah saya reseller juga yogurt, yang akhirnya kenapa saya harus produksi sendiri yogurt ini, karena memang dari segi ekonomi juga dari penyerapan tenaga kerja bisa membantu gitu. Kayak sekarang ini kita bisa memperkerjakan tetangga kita gitu, dan ke depan kita pengen bahwa usaha yogurt kita bisa dikenal banyak orang, bisa juga masyarakat yang nggak kerja di sekitar kita serap gitu, bisa bantu banyak orang. Dan mudah-mudahan ke depan impian saya punya peternakan sapi sendiri dan usaha sendiri yang memang bisa skala besar gitu, bisa bantu banyak orang. Kita prosesnya memang terus terang itu dari nol, dari yang memang cuma 2 liter gitu, sekarang bisa puluhan sampai ratusan gitu, sampai 100 liter per hari. Dulu kita sehari itu 2 liter untuk usaha ini, sampai sekarang udah banyak gitu, dan bisa menyerap tenaga kerja. Karena yogurt itu selain sehat gitu ya, salah satu minuman yang memang dianjurkan di Islam tuh. Salah satu minuman susu itu dianjurkan oleh Nabi gitu, minuman, dan banyak manfaatnya. Awalnya saya tidak 100%, saya hanya cuma membantu memasarkan saja. Dan kebetulan waktu itu saya masih mengajar, saya masih banyak punya rekan guru gitu ya, bisa saya salurkan informasi gitu. Kalau di rumah saya produk yogurt, tapi pada saat itu saya belum terjun 100% karena saya ego mengajar saya itu masih inilah gitu ya, karena orang tua gitu ya, karena orang tua saya juga dulu di pendidikan gitu ya. Jadi saya istilahnya ingin meneruskan perjuangan mereka. Tapi seiring dengan waktu, saya juga melihat dengan usaha yogurt ini terlihat untuk kedepannya lumayan juga gitu ya. Ya akhirnya dari situ saya bismillah untuk saya riset, dan saya berkomunikasi dengan orang tua. Alhamdulillah saat ini saya menikmatinya dengan enjoy. Itu anak-anak juga terurus, suami juga bisa terbantu dalam usaha ini, dan alhamdulillah sekarang yang banyak ininya malah justru di saya gitu, karena mungkin karena saya di sini asli orang sini, jadi banyak rekan yang bisa saya komunikasi karena saya mempunyai produk ini. Dan alhamdulillah dari situ mulai berkembang, dan saya pun bisa menyebarkan ke teman-teman yang mengajar, terus juga yang ke pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa pesantren di Kota Sukabumi dan di kabupaten yang bisa kita titipi yogurt ini. Kalau kebanyakan orang yang bilang dirasa, apalagi untuk yang di yang stick itu lembut katanya, beda dengan produk yang lain gitu. Karena memang kita tidak nggak main lah gitu ya. Kalau susu kapasitasnya susu segitu, udah segitu, tidak ditambah campur dengan air. Misalnya 10 liter susu kita tambahin ini enggak. Jadi di pertambahan dari airnya itu dari gula gitu. Jadi mungkin susunya lebih berasa gitu. Terus
Kalau yang di stick itu lembut katanya gitu, beda dengan yang lain kasar karena mungkin banyak mengandung Ya asam. airnya mungkin ya, kita nggak tahu gitu karena kapasitas kita mah memang seperti itu, tidak dicampur-campur bahan pengawet dan juga itu mungkin salah satunya itu yang membuat Ayesa yogurt itu bisa diterima di pasaran. Tambahan lainnya sih kita kan ada pengembangan bibit gitu. Biasanya kan bibit itu takarannya 1 sendok itu 1 liter. Kita udah beda sekarang. Kan kita mah nggak terlalu masam ya. Nggak terlalu masam banget gitu. Kayak gitu. Kita dijaga di situ. Karena kita yogurt kita ini ingin dinikmati oleh semua kalangan, anak kecil, ya anak-anak SD apalagi tuh suka tuh yang stick tuh anak SD sampai ke yang dewasa juga. Jadi kadang kan suka ditanya ya, asam gak kayak yang lain gitu. Pas dicobain, alhamdulillah pas katanya banyak. Saya kan suka banyak sharing juga sama yang pembeli gimana gitu. Alhamdulillah katanya teh kalau yang Ayesa yogurt mah enak, katanya nggak asam kayak yang lain. Gitu. Kan banyak piagam penghargaan gitu ya. Salah satunya ya yang tahun ini harusnya saya itu mewakili kota Sukabumi untuk lomba di Jawa Barat gitu, karena ada kondisi ini jadi dipending gitu, lomba dan pengolahan dari susu. Kebetulan kota Sukabumi mewakili dari kami gitu. Pemasaran ya kita ya. Pemasaran sih sama modal sih memang kita, karena kemarin tuh memang kita tuh modalin terus gitu ya. Akhirnya sekarang kita harus memulai lagi dari nol. Jadi kita butuh biaya juga gitu. Untuk yang apalagi sekarang kan susu tarik-tarik susu tarik-tarik sama yang lain gitu sekarang tuh. Jadi seperti itu kita nggak bisa pesan segitu hari ini harus ada, nggak bisa sekarang ini. Jadi kadang pesen misalkan Kang hari ini saya minta 70 liter gitu ya. Itu bisa jadi nggak bisa 2 kali pengirimannya gitu. Itu menghambat produksi gitu, menghambat produksi yang menghambat pemasaran juga gitu. Ketika kita harus menghadapi ketika kita lagi naik terus ada kondisi COVID sekarang, kita harus turun dan yang kerja nggak bisa kerja lagi gitu. Kita selama 3 bulan nggak produksi gitu, hampir nggak produksi. Ada produksi cuman memang nggak melibatkan tenaga kerja di luar. Kita berdua sendiri gitu, memasarkan sendiri gitu kan, jatuh bangunnya itu. Tapi kita tetap semangat bahwa ini di usia sekarang ini kita memang harus fokus di sini gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Tantangannya memang cukup berat gitu. Lagi sekarang kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, kayak gitu. Pemasaran mereka memang lebih bagus dari kita gitu. Tapi kita belajar dari sana gitu. Mereka pun pasti memulainya dari hal yang terkecil dulu gitu, baru bisa besar gitu. Kita pun harus seperti itu, ngikutin yang memang positif bagi kita, kayak kita ikutin gitu. Ya sekitar 50.000 awal tuh, modal itu kurang lebih 50.000. Dari modal segitu sekarang kita per hari kurang lebih harus mengeluarkan 1 juta gitu per hari gitu untuk produksi gitu, seperti itu. Sekalipun terefek dari COVID sendiri, tapi alhamdulillah setiap harinya selalu ada aja rezeki yang kita terima. Awalnya memang kita banyak ke sekolah atau pesantren. Sekarang ini kita coba ke warung nampas langsung berhubungan dengan pedagang gitu ya. Yang namanya penolakan itu memang banyak gitu ya. Kita banyak dengan produk lain, karena kita udah ada kita nggak bisa masuk gitu kan, ada tapi kita bisa masuk gitu. Banyak seperti itu sampai orang-orangnya ada yang cuek gitu, ada yang apa, tapi kita udah biasa gitu. Karena memang tantangan bagi kita gitu, bahwa hari ini kita mulai dengan ini gitu. Kita yakin bahwa tahun depan ibu akan lihat saya seperti apa, bukan lihat saya hari ini gitu, tapi mereka akan lihat saya di masa depan seperti apa. Itu akan yang saya ke depan bisa orang lihat saya seperti itu gitu. Karena kita memang memulainya dari modal kecil, hal yang terkecil gitu.
Dan sampai hari ini 5 tahun ini kita bisa berjalan seperti ini tanpa menaikkan harga tanpa dari awal. menaikkan harga dari awal gitu, karena memang kita tahu bahwa kompetitor kita itu memang besar gitu ya. Salah satunya ya yang mimpi terbesar saya sih, saya pengen punya peternakan sapi sendiri. Bisa membawa orang banyak, membantu banyak orang gitu kan. Kalau dengan kondisi sekarang ini gitu, apalagi kan di sekitar kita masih banyak yang memang membutuhkan kerja gitu. Kita tuh sederhana aja, mereka mau kerja ke kita tuh ada kemauan aja, ada kemauan. Terus yang paling penting ibadahnya jaga. Ayesa Yogurt Mangga di Kabisa Fest 2020 online series.